Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa Muhammad. Kita bertemu lagi di cerita Abah. Kenapa cerita Abah, Jam? Abah suka cerita. Kan Abah? Saya cerita. Kan Abah? Cinta cerita. Oke, alhamdulillah kita sudah setengah bulan ya melaksanakan saum di bulan Ramadan ya. Hari ini kita menginjak hari yang ke-15 ya di bulan Ramadan. Berarti alhamdulillah Maria 14 hari yang sudah lalu sudah terlewati dan lancar semuanya ya saumnya ya. Nah, di hari ke-15 ini ya kita akan berkisah kisah Asmaul Husna yang ke-15 yaitu Al-Qahhar. Yang Al-Qahhar. Al-Qahhar dulu. Oh, itu dari awal Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Alam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar ya. Al-Qahhar sekarang. Al-Qahhar itu artinya Allah Maha memaksa, Maha menundukkan, Maha mengalahkan. Jadi seluruh alam raya, seluruh makhluk-makhluknya termasuk manusia, hewan, matahari, bulan, bintang semuanya ditundukkan, dipaksa untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala gitu mah ya. Amar nih yang ada di dalam tubuh Amar semuanya tidak bisa ditundukkan sama Amar, tundukkannya sama Allah. Amar bisa ngitung enggak berapa kedip mata Amar dalam waktu 1 menit? Bisa ini enggak bisa memastikan enggak? Ajam, Ajam mah detak jantung Ajam semenitnya mau 70 kali, bisa enggak Ajam melakukan itu? Enggak tahu, enggak bisa ya. Akang misalkan mau sekarang mah mau apa Bang? Mau jalan kakinya cuman beredaran darahnya mau cepat mau lambat gak bisa. Itu semuanya diatur, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat, tutup kalau menguap ya. Nah, itu ditundukkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah Al-Qahhar. Nah, termasuk binatang-binatang ya. Semua seperti itu. Nah, ada sebuah kisah di mana ada Jam ini kisahnya tentang Rasulullah SAW ketika mau hijrah. Ketika Rasulullah SAW pergi dari Mekah kan kemarin udah diceritain kan dikepung tadinya ya. Kemudian Rasulullah pergi Jam. Nah kemudian akhirnya para petinggi Quraisy ini membuat sayembara. Amar tahu gak sayembara apa? Sayembara itu semacam perlombaan. Siapa yang berhasil menangkap Muhammad maka kemudian akan diberi 100 ekor unta. Yang tahu gak 100 ekor unta berapa? Kalau sekarang kalau satu untanya harganya 50 juta misalkan. Itu 100 ekor berarti 55 ribu juta berarti 5 miliar. Wis mantap lah. Hadiahnya segitu. Lalu kemudian akhirnya ada seorang pencari jejak hebat. Dia juga punya kuda yang bagus, punya kuda yang hebat namanya Suraqah bin Malik. Siapa Jan? Suraqah bin Malik ya. Nanti ada tuh di antara buku itu ada juga tuh sahabat Suraqah bin Malik namanya. Nah, Suraqah ini kemudian akhirnya dia mencari jejak dan dia menemukan ternyata orang lain menyarinya kemana, Suraqah tahu nih Nabi Muhammad pasti berangkatnya kemana gitu. Akhirnya dia kejar tuh ya. Tapi ternyata walaupun kudanya kuda yang terbaik ya, aneh saat itu masih kudanya teh sering terperosok, sering jatuh, gubrak jatuh. Dia bangkit lagi, lari lagi ngejar sampai akhirnya kelihatan Rasulullah bersama Abu Bakar sudah kelihatan. Kata dia ini akan aku berhasil kejar, akan aku bunuh, akan aku serahkan aku supaya dapat 100 ekor unta. Akhirnya dikejar. Sudah semakin dekat. Tiba-tiba kudanya gubrak. Tiba-tiba kudanya jatuh lagi, terperosok lagi Jam. Kudanya jatuh lagi Jam. Si kudanya itu jatuh lagi. Suraqahnya, ini kenapa kuda saya jatuh? Akhirnya dia bangun lagi kudanya, lari lagi, sudah mendekat kepada Rasulullah, gubrak lagi, jatuh lagi kudanya. Kemudian akhirnya dia memanggil, ya Muhammad, tolong aku, selamatkan aku. Kemudian akhirnya Rasulullah berdoa, ya Allah, selamatkan Suraqah. Ternyata dia bisa berhasil, bisa bangun. Suraqahnya bisa bangun lagi, si kudanya bisa bangun lagi, lalu kemudian ngejar lagi. Karena dia pengen masih dapat 100 ekor unta itu. Akhirnya dia ngejar lagi, tapi ternyata oleh Allah
ditundukkan kuda itu untuk kemudian terperosok lagi Suraqahnya, kubra gitu terperosok. Akhirnya Suraqah berkata, ya Muhammad, aku akan memberikan perbekalan kepadamu, kudaku juga akan aku berikan, tapi tolong mintakan kepada Allah agar aku diselamatkan. Akhirnya Rasulullah berdoa lagi. Akhirnya Allah kemudian tundukkan kuda itu, kemudian akhirnya kuda itu bisa bangkit lagi. Dan kemudian akhirnya mau diserahkan kepada Rasulullah, tapi kata Rasulullah Rasulullah menolak itu. Kemudian kata Rasulullah, aku tidak perlu perbekalanmu, tapi tolong jangan sampaikan kepada orang-orang Quraisy kemana arah kepergianku, seperti itu, supaya tidak ada yang menyusul yang lainnya. Akhirnya Suraqah kembali lagi ketika ada orang-orang Quraisy yang mau ini ngejar, aku saja yang tukang pencari jejak, aku tidak menemukan menemukan Rasulullah SAW, menemukan Muhammad SAW, menemukan Muhammad. Jadi kalian pasti tidak akan ketemu dan aku sudah cari tadi ke sana. Padahal Suraqahnya ternyata sudah masuk Islam, ya, sudah menerima Islam, dan kemudian dijanjikan oleh Rasulullah, kelak engkau Suraqah nanti suatu saat kamu akan menggunakan pakaian Kisra Parsi, Kaisar Parsi, Raja Parsi, pakaian dan semuanya akan digunakan. Dan nanti di zaman Umar bin Khattab, Suraqah ini akhirnya ketika Umar bin Khattab bisa menaklukkan Qadisiyah, kemudian akhirnya bisa menggunakan itu pakaian Kisra Parsi seperti itu Suraqah ini, karena janji Rasulullah SAW. Jadi Allah yang menundukkan kudanya Suraqah, yang walaupun tadinya itu kuda paling hebat, kalau lari kenceng banget dan sebagainya, tapi kalau Allah berkehendak ditundukkan kuda itu, karena Allah Maha Al-Qahar, Maha memaksa, Maha menundukkan, maka seluruh makhluknya akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga tunduknya hati Suraqah yang akhirnya kemudian masuk Islam. Nah, Allah Maha memaksa, Maha menundukkan. Nah, kita juga sebagai ini harus berani, harus mau menundukkan apa Mak, tahu gak? Menundukkan hawa nafsu, menundukkan keinginan. Nih lagi Ramadan, lagi saum, Ajam suka pengen haus, pengen minum, pengen makan enggak? Suka pengen enggak? Nah, suka. Amar suka enggak? Gimana caranya Amar supaya enggak ingat dan menundukkan keinginan Amar? Gimana caranya Amar? Ajam gimana caranya? Udah tahu apa, ngaji, bisa tidur, bisa istirahat dan sebagainya. Itu cara menundukkan supaya kita tidak ingin makan gitu, harus bisa ditundukkan hawa nafsu kita juga, keinginan kita. Ya, itu ya cerita Abah Al-Qahar ya, sebenarnya tentang Allah Al-Qahar, Allah yang Maha memaksa, Allah yang Maha menundukkan, Allah yang Maha mengalahkan. Semua makhluknya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita Abah kita hari ini. Kenapa cerita Abah, Mar? Kenapa Jam? Karena Abah cinta cerita. Sampai jumpa di cerita Abah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.